Kalau orang bisa nyicil motor, menurut Mas Ari itu wajib atau enggak? Enggak, bahkan rumah pun enggak wajib. Betul. Ketika kita menggunakan dana talangan haji, memudahkan kita untuk mendapatkan porsi haji, tapi dan kita punya kemampuan melakukan. Siapa tahu itu Allah mempermudah kita untuk menuju Baitullah. Jadi perintah haji itu itu langsung dari Allah ya. Ya. Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk berhaji kepada Allah. Bagi yang mampu itu artinya secara ekonomi, jasmani, rohani, dan yang mengingkarinya, Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Naik haji itu makin sulit ya. Tapi sekarang ternyata kita ada triknya bagaimana cara mudah untuk naik haji, bahkan dengan pelayanan-pelayanan yang luar biasa. Jadi daripada ngantri berlama-lama, di sini kita akan ngobrol caranya untuk naik haji yang menjadi momok katanya sulit untuk dijalani, apalagi katanya antriannya panjang. Dan kita akan ketemu dengan ini dari Salmi Berkah, Salmi Halal Tour yang selalu memberikan umroh gratis buat jamaah nih. Ada Ibu Gita. Assalamualaikum Ibu Gita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, sehat ya Bu Gita ya. Alhamdulillah. Saya ini sebelum kita ngomongin soal haji nih, saya bingung sama Bu Gita nih. Bu Gita nih sering banget gitu ngasih umroh gratis ke orang-orang gitu tuh. Itu nggak rugi? Kalau secara dunia nggak bisa dihitung ya. Ya. Tapi kalau kita bicaranya pahala, itu nggak bisa dihitung dengan matematika uang di dunia. Jadi untung rugi itu kalau untuk ibadah tidak bisa matematikanya 5 tambah 5 10. Bisa jadi 5 tambah 5 itu 100. Jadi kita bukan bicara untung atau rugi. Kalau finansial pasti iya, ada uang yang kita keluarkan. Tapi secara pahala pasti mengalir pada kita. Nah itu yang nggak bisa dihitung. Ini mindsetnya adalah bertransaksinya sama Allah langsung. Betul, karena ini bisnis yang bukan kita bertransaksi dengan manusia. Jadi hitung-hitungannya bukan dengan manusia, tapi kita bisnisnya dengan Allah. Karena kata Allah nih beberapa video yang kemudian memberangkatkan orang naik haji itu banyak yang viral gitu, banyak yang kemudian disebar lagi. Kemudian ketika memberangkatkan orang-orang haji, di sisi lain orang yang kita wajib kenal dengan Salmi ini kan. Dan sekarang ini bukan berarti memiliki travel seperti sekarang ini tanpa ujian. Ujiannya apa aja sih? Pernah ditipu, rugi nggak sih? Pusing sebenarnya. Pusing? Pusing jamaah yang berbagai dinamika, keinginan. Kalau dijalanin usaha ini benar-benar pusing, ruwet sebetulnya. Karena ngurus orang itu tidak seperti kita ngurus mobil ya. Kalau Bang Nuh kan punya showroom ya. Kalau mobil benda mati, diservis sudah bagus, mobilnya rusak, bannya rusak diganti dengan ban yang baru. Kalau umroh itu kita ngurusnya manusia. Kepuasan hati manusia itu hanya Allah yang punya. Jadi setiap keberangkatan saya cuma minta sama Allah, ya Allah puaskanlah semua jamaah Salmi yang berangkat dengan Salmi. Karena kadar kepuasannya itu beda-beda. Jadi kita nggak bisa prediksi ini makanan enak atau enggak, setiap jamaah pasti beda-beda. Nah itu tadi, memaintain orang itu lebih sulit daripada memaintain komputer. Aduh, iya juga ya. Memaintain hati jamaah itu sulit. Tapi balik lagi, ini urusannya ibadah. Ditambah sabarnya, ditambah syukurnya. Udah kuncinya 2 itu aja. Iya, istri saya kan pusing ya menghandle event, soalnya menghandle orang nih. Ibu-ibu lagi gitu kan. Para wanita ini kan maunya banyak lah gitu kan. Iya, betul. Kalau kita pikir begitu, ibu saya, ini kan kalau travel ini kan kayak IO berjalan. Betul. Kalau acara mungkin sehari selesai. Kalau travel itu kayak IO seminggu, 10 hari. Betul, gitu ya? 9 hari, 1 kali 24 jam, kita harus standby sama jamaah. Jadi standby sabar itu ya? Iya, betul. Masya Allah. Pernah ada kerugian terbesar apa? Sering. Sombong lagi. Rugi kok sombong. Ya, seringnya gimana tuh? Hobi kayaknya. Jadi pertamanya, variabel yang paling besar itu adalah tiket.
Ya. Misalnya kita jual 25 juta, setengahnya itu di tiket. Dulu zaman dulu, aku kan dulu kerja di bank. Sebelum ke umroh. Ya. Dulu kantorku itu punya produk umroh. Nah, dulu itu jamaahku banyak, jamaah pasar. Sampai akhirnya aku mau cuti nggak boleh sama kantor, ya udah lebih baik aku resign. Iya. Di sana tiba-tiba salah satu IO-nya lah, saya belum umroh kan, bilang, Mbak Gita bisa nggak pinjam uang sekitar 800 jutaan perlu untuk saya memberangkatkan jamaah, tapi nanti 1 minggu diganti. Nah, kebetulan saya ada di dalam rombongan itu. Nah, saya pikir orang umroh itu lurus-lurus ya, nggak ada yang tipu-tipu segala macam. Dikasih lah tanpa jaminan, tanpa apapun, karena dia di bidang umroh. Nyampe sana ada sekitar 5 bis yang berangkat sama kami. Tiba-tiba sampai di sana yang punyanya sakit stroke. Sakit stroke, saya baru 2 kali lah umroh. Sakit stroke, saya cuma dipegangin amplop isinya uang sekitar 5.000 USD, nggak seberapa lah. Dan handphone jadul Nokia. Sedangkan semua jamaah itu berpangkunya sama saya. Di situ harus muter orang, ini harus kemana, setelah dari bandara ini harus ke hotel mana, harus menghubungi catering siapa. Belajarnya dari situ. Jadi itu jadi IO travel dadakan saat itu, keluarin modal padahal juga keluarin modal tapi cuma dibekelin 5.000 US. Betul. Stroke udah nggak ngelakuin apa-apa? Nggak bisa, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Berapa orang waktu itu? 5 bus ya, mungkin sekitar 5 bus, 200 orang mereka. Iya. Nah itulah kuliahnya mahal. Oh iya, mungkin tragedi itu akan jadi komedi saat kita tarik jauh ya. Jadi ada hikmahnya, suruh belajar sama Allah gitu. Iya, awalnya itu. Memang saya berdoanya sama Allah, ya Allah pengen sekali menginjakan kaki bolak-balik ke tanah suci, tapi gimana caranya saya nggak tahu. Karena saya terikat dengan kantor saya. Kebetulan kantor saya yang dulu saya udah dapat beasiswa. Terus juga sudah terikat lah. Untuk kemungkinan resign itu susah dan pasti. Bergerak di bidang apa? Perbankan. 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 Oh gitu juga ya? Terus, jadi maksudnya kerja di perbankan ini, dan itu pun udah kontrak. Udah kontrak. Jadi nggak mungkin resign. Iya, udah kontrak mati lah ya. Cuman gimana caranya saya? Syariah tuh bukan waktu itu? Syariah. Syariah ya, oke. Gitu, jadi dari situ gimana caranya saya pengen berdoa yang menurut kita nggak mungkin secara manusia. Saya cuma berdoa waktu itu sama ustadz pembimbingnya. Ustadz, saya pengen deh bolak-balik ke sini, tapi gimana caranya ya? Saya kan bukan ustazah, saya bilang gitu. Saya juga cuma kerja di bank, kayaknya susah banget mau resign nih. Ya udah ya, Mbak, kita berdoa ya di sini ya. Tapi ingat suatu saat nanti kalau misalnya Allah ijabah doa ini doa kita ketika di tempat ini, tempat yang banyak burung-burungnya itu di Mekah. Nah di situ aku berdoa juga. Tadi insya Allah ya. Jadi banyaklah doa-doa yang ternyata Allah ijabah ketika di tanah suci itu, yang menurut manusia tidak mungkin. Akhirnya Allah Maha Kaya, betul. Dengan caranya ya mengabulkannya. Betul. Tapi ya makanya kita itu sebetulnya harus berdoa, ya Allah minta rezeki dengan segala keberkahannya. Ya detail. Jadi jangan sampai kita dapat rezeki tapi misalnya anak kita sakit dapat uang dari asuransi, gitu kan. Jadi memang harus berdoanya dengan segala keberkahan dan kebaikannya. Oh, jadi apa namanya, waktu kita berangkat ke sana itu kepengen bisa bolak-balik. Kalau cuma pengen bolak-balik doang, berarti bisa berbagai cara ya. Iya, betul. Jadi tapi untuk itu masih di sekolah lah ibaratnya ya. Bisa aja bolak-balik karena kerja jadi TKI Indonesia, jadi ya dihitung juga kalau memang mendampingi jamaah ini ya luar biasa karena karakter orang kan beda-beda. Nah akhirnya gimana itu? Dengan $5.000 itu kemudian bisa bertahan? Dengan mengeluarkan uang dari kantong sendiri akhirnya. Keluar lagi duitnya, oke. Jadi kira-kira berapa ratus yang habis di saat training sekolah itu? Satuan.
kurang lebih zaman dulu ya, udah tahun yang lalu ya. Itu biaya sekolah tuh, iya. biaya sekolah cepat ya, sekolah instan ya. Tapi dari situ langsung tahu yang apa namanya perlu disiapin apa, ngejalaninnya gimana. Iya betul, jadi tahu. Malah sekarang sering ketipunya sama jamaah. Ya aduh. Bukan buat arti kemudian langsung jadi fasih ya. Bener. Soalnya kayaknya tipe-tipe yang minjem travel yang minjem duit kemudian malah justru fraud ya balik. Iya. Itu pernah kejadian kayak gitu. Sering. Jadi di kantor kita ini banyak paspor jamaah yang sudah pulang tapi tidak bayar. Dan tidak diambil, ternyata jamaahnya sudah bikin paspor lagi. Berarti berangkatnya dengan hutang dong. Iya betul. Itu bagaimana lah caranya nanti Allah mungkin menghitungnya ya, karena mungkin aja pahalanya juga Insya Allah asal ikhlas gitu ya. Jadi bekal nanti di akhirat. Mestinya kan berangkat dengan ahsan, dengan segala kebaikannya gitu. Kemudian misalkan utang kan jadi sesuatu yang kurang asal lah ibaratnya. Tapi kan di sisi lain kita juga perlu pikirkan lah, tapi pengen nunggu sih ya, bukannya buat ngapain gitu ya. Betul. Nah, di antara banyaknya travel, sebelum kita ngomongin bagaimana caranya bisa naik haji gitu ya. Bagaimana caranya memilih travel yang aman? Jadi untuk haji ini memang bukan ibadah yang biasa ya, karena ini adalah salah satu ibadah yang besar. Karena ibadah haji ini sudah termasuk rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Cobaannya juga sangat berat sih. Jadi bagaimana cara memilih travel yang benar? Ini memang takdir. Ya. Yang jelas dia harus terdaftar dulu di Kemenak, Kementerian Agama. Yang kedua kita harus tahu alurnya. Nah memang caranya kalau untuk berhaji ini, untuk reguler kuota Kementerian Agama harus punya uang dulu 25 juta. 25 juta untuk porsinya aja. DP hajinya dulu ya. Oke. Jadi kalau ibu bapak di sini punya uang 5 juta ditabung aja tanpa disetorkan ke Kementerian Agama, tidak akan punya porsi. Jadi sampai kapanpun tidak akan berangkat. Jadi harus punya dulu 25 juta, baru kita daftar ke salah satu perbankan syariah, nanti disetorkan ke Kementerian Agama, nanti dapat siskohat, lalu dapat SPPH. Nah, nanti terdaftar tuh kalau misalnya Bekasi kurang lebih 28 tahun, Aceh 30 tahun. Jadi kalau kita umurnya 50, 80 tahun. Jauh banget ya. Tapi boleh nggak sih kalau masih anak-anak itu didaftarkan? Ada minimal umurnya. Sebetulnya 10 tahun ya. 10 tahun ya. 10 tahun. Jadi kalau 30 tahun baru berangkat umur 40 tahun. Iya. 17 tahun harus punya KTP. 17 tahun. Aku lupa ya berapa. Ini sekitar 47 tahun dia baru berangkat ya. Nah, ada lagi ONH plus. Kalau sekarang namanya haji khusus. Iya. Haji khusus itu sekarang di 5 sampai 7 tahun. 5 sampai 7 tahun. Betul. Untuk DP-nya minimal punya 75 juta dulu. 75 juta. Baru bisa daftar haji. Berarti kadang-kadang bisa maju ya? Bisa maju. Tapi kalau di Sami kita cuma punya 15 juta juga udah bisa daftar haji. Untuk haji khusus. Oh, jadi justru reguler 25 juta, malah haji khususnya 15 juta? Iya, DP-nya. Jadi kita pakai dana talangan. DP ya? Betul. DP reguler 25 juta? Enggak, DP reguler cuma punya uang 4 juta, bisa kita bantu talangin dulu, setorin ke Kementerian Agama 25 juta. Oh, jadi ibu-ibu, bapak-ibu sekalian, jadi kalau punya 4 juta rupiah, bisa DP reguler, dibantu ditalangin juga 4 juta rupiah. Tapi ngantrinya, Jakarta tuh berapa? 28 tahun. 28 tahun ya. Ya sedang lah gitu ya. Kalau kemudian haji khusus 15 juta, antriannya 7 tahun. 7 tahun gitu ya. Tapi belum pelunasan ya itu. Oke. Jadi memang saat ini untuk di Indonesia sendiri ada haji kuota dan non kuota. Ya. Haji non kuotanya yang sudah tahu mungkin ya Furodah dan Mujamalah.
Betul. Jadi kalau Kuroda tahun kemarin tuh banyak yang nggak berangkat ya. Sekarang bukan masalah uangnya, tapi visanya ada atau nggak ada. Jadi memang yang daftar sih ada. Yang daftar banyak. Tapi visanya nggak keluar. Ada. Iya. Yang ada mungkin kalau sekarang mujamalah ya. Mujamalah ya. Tahun depan insya Allah Salmi sudah punya kuota 200 kuota untuk bisa mujamalah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sudah DP, entah itu mau reguler, mau plus, atau juga mungkin yang mujamalah, kemudian qadarullah dipanggil Allah, udah dapat pahala haji. Betul. Karena sudah DP. Iya, cuma waktunya saja yang belum. Betul, jadi sudah ada niat. Sudah ada niat. Sudah ada gerakan. Nih, kalau niat dong tapi nggak DP, berarti cuma di dalam hati. Cuma dalam hati ya. Kalau udah DP, pahalanya pahala haji ya. Betul. Nah kan di tengah antrian yang lama ini banyak masyarakat yang udah pasrah gitu. Mesti ngapain lagi nih? Karena puluhan tahun nih, belum tentu nyampe umur saya. Ini gimana? Sebetulnya percepatan ada, cuman kita harus mengikuti aturan-aturannya. Gitu. Terus ada berbagai hal yang bisa kita buat untuk haji. Salah satunya kita menjadi residen Saudi, namanya visa dahili. Tapi kalau itu nanti di kantor, kalau yang mau. Oh, nanti dijelasin di kantor. Kalau yang mau daftar haji langsung. Jadi ada pintu baru untuk bisa berangkat haji tanpa antri. Betul. Ya salah satunya bisa mujamalah tadi. Benar. Dan visa dahili. Jadi qadarullah tahun ini kemarin berangkat ketemu sama teman yang dengan visa ini ya. Iya. Ternyata pelayanannya boleh juga ya. Jadi di Minanya di apartemen ya? Betul, Minanya, wukufnya juga di apartemen, yang satu orangnya hanya 6. Satu apartemennya hanya 6 orang. Ber-AC lagi? Betul, per kasur. Udah gitu jalannya pakai mobil golf? Betul. Disambung pakai kereta ke Arafah? Betul. Enak bener? Enak betul. Dia itu makanya tapi harus menjadi warga negara Saudi ya. Oh, tapi itu syaratan kita tuh berlaku ya? Betul. Boleh tahu nggak rate harganya, kisaran? Kurang lebih kalau kayaknya aslinya tuh 310 jutaan. Apa? 300 jutaan. Itu langsung banget. Kalau mujamalah sekarang 600 juta. Tapi saya berbicaranya kalau yang dahil itu karena harus menjadi residen Saudi ya, nggak di sini ya. Kalau mujamalah itu memang visa haji tapi non kuota pemerintah. Non kuota pemerintah, oke. Betul. Kalau plus berapa? Kalau plus itu tergantung, kalau di kita plusnya itu ada bintang 3, bintang 4, dan bintang 5. Bintang 3-nya kurang lebih 150 jutaan. 150 udah berangkat dengan plus? Oke. 5 sampai 7 tahun ya. Kalau yang bintang 5-nya? Bintang 5-nya kurang lebih 280. 280. Ya bintang 3 pun pakai bis kemana-mana kan berarti ya? Sorry, bintang 3-nya itu di 200-an. 200-an? Oke. Maksudnya ketika kan ada permasalahan kemarin ketika berangkat haji, banyak yang ketika mabit di Musdalifah nggak akan jemput. Betul. Atau jemputannya kurang. Jemaah reguler saudara kita ibaratnya harus merasakan itu sampai akhirnya ada yang jalan 12 km untuk sampai ke Mina. Betul. Atau mungkin langsung ke Mekah kali gitu ya. Nah, kalau yang bintang 3 itu ada bis sendiri kan? Semua pakai bis sendiri, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Yang berbeda adalah fasilitas hotel di Mekah dan Madinahnya saja. Semua tendanya sama, semua pakai bis yang sama. Cuman berbedanya di hotel ketika di Mekah dan Madinahnya. Fasilitasnya yang beda di itu aja. Oh begitu. Jadi teman-teman semuanya ternyata 200-an ya, udah bisa haji plus dari bintang 3 ya. Mungkin rate-nya nanti bisa lebih detail lagi ada di booth-nya Salmi, atau juga mungkin menghubungi teman-teman yang nonton di rumah di IG-nya Salmi Halal Tour. Nah sekarang nih, bagaimana? IG-nya sekarang Salmi Berkah Group. Salmi Berkah Group ya? Pakai lama, Salmi Berkah Group ya. Kalau udah niat, tapi merasa kemampuan belum mampu, mesti ngapain? Tapi punya kemampuan untuk nyicil. Punya kemampuan untuk nyicil ya mungkin ya. Kalau niat pasti ada kemampuan lah. Jadi gini, mengutip salah satu ayat Al-Quran di surat Al-Imran 97. Jadi perintah haji itu bukan
Itu langsung dari Allah ya. Ya. Isinya setiap manusia, jadi setiap manusia yang bernyawa ya berarti ya, setiap manusia mempunyai kewajiban untuk berhaji kepada Allah. Bagi yang mampu, digarisbawahi lagi, bagi yang mampu, bagi yang mampu itu artinya secara ekonomi, jasmani, rohani, lalu aman untuk berangkat ke sana. Dan yang mengingkarinya, Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Dan sebenarnya Allah Maha Kaya. Jadi sebenarnya Allah itu tidak butuh kita haji, tapi memang kita yang perlu kan. Dan Allah Maha Kaya. Terus sindiran juga dikit ya? Iya betul. Kalau orang bisa nyicil motor, menurut Mas Ari itu wajib atau enggak? Enggak, bahkan rumah pun enggak wajib. Betul. Setidaknya kalau menurut saya pribadi ya, menurut saya pribadi ini, ketika kita menggunakan dana talangan haji, memudahkan kita untuk mendapatkan porsi haji, tapi dan kita punya kemampuan, lakukan. Siapa tahu itu Allah mempermudah kita untuk menuju Baitullah. Oh, jadi haji ini bukan untuk yang mampu, tapi untuk yang mau. Betul. Karena nanti kemampuannya Allah yang akan memampukan. Betul. Gitu ya. Tiba-tiba Pak nggak punya buat DP, tiba-tiba ada rezekinya. Iya betul. Gitu. Ya, di kita ini cicilannya maksimal 6 tahun. Kalau dihitung hanya 1 juta sekian lah cicilan per bulan. Ya Allah. Tapi kan itu Allah akan mengganti. Pasti, ya, dan itu pasti. Ya Mas Ari gimana? Haji berkali-kali sebenarnya apa yang dicari sebetulnya? Rasanya seperti tetap baru pertama kali karena kayak perkenalan terus. Betul. Wah, ini kalau ditanyain ini apa rasanya begini nih. Waktu itu dibilang Allah akan mengganti kan? Saya kan itu jual kantor di daerah Mampang, bertahun-tahun nggak ada yang beli gitu kan. Kemudian kita berangkat sama istri berangkat haji. Sebelum kita berangkat, itu kantor ada yang bayar cash tanpa nawar lunas. Jadi kita rasa ya Allah, kita ini belum jalan langsung dibalikin sama Allah lebih-lebih. Nah itu dia, itu bedanya. Dan Allah itu sudah menjamin rezeki kita kok. Dan mohon maaf, banyak sekali orang yang mampu tapi dia tidak berangkat haji. Tapi orang, kalau kita lihat nih tahun kemarin apalagi, kalau kita dilihat tuh orang cuman kerjanya apa? Buka warung, tukang pijit, tapi dia mampu berangkat haji. Berarti Allah mampukan apa yang kita harus ragukan lagi kepada Allah. Nah, advice-nya apa untuk mereka yang masih ragu? Mau berangkat tapi ragu kan? Ntar butuh ini lagi, gitu misalnya. Intinya satu, rezeki kita itu apa yang kita makan dan apa yang bisa kita gunakan untuk ibadah. Kalau uang kita masih di tabungan, belum tentu punya kita. Siapa tahu diblokir sama pemerintah. Siapa tahu kena dorman, tiba-tiba di-ice-kan rekeningnya. Lagi rame nih. Jadi uang yang di tabungan itu belum tentu punya kita. Itu cuma data di bank ya? Cuma hanya data, hanya yang bisa kita lihat tapi tidak bisa kita nikmati. Tapi ketika kita sudah bisa kita pakai untuk ibadah, kita gunakan untuk sedekah, itu sudah dicatat sama Allah. Benar juga ya, berarti itulah angka data yang bisa merubah hati kita. Saldonya gede senang, saldonya kurang resah. Padahal itu belum dipakai. Betul. Jadi buat apa sebetulnya? Kebetulan jamaah Salmi, karena kita bukan yang menengah ke atas, tapi ada juga kemarin itu yang 3 tahun kemarin berangkat haji furodah sama Salmi itu dia sampai jual rumah. Rumahnya di gang, dia memang sudah tidak punya suami, tidak punya anak. Jadi dia pulang ke Indonesia itu dia sudah tidak punya rumah, ngontrak. Tapi dia bilang, saya yakin mau haji karena ini satu-satunya amal ibadah saya ketika saya meninggal bisa saya bawa sampai akhirat. Kalau rumah belum tentu karena bisa jadi ini jadi rebutan. Benar juga ya. Gitu, jadi banyak hal lah yang memang kita memang harus berangkat. Orang itu kalau sudah merasakan wukuf di Arafah, mau mengeluarkan uang sebegitu banyaknya karena tahu pasti doanya diijabah oleh Allah, betul? Karena langsung merasa Allah hadir di situ.
Dan nggak pernah bohong lagi Allah dengan janji-janjinya ya. Iya, jadi jangan merasa kita belum pantas untuk berangkat haji. Allah yang mantasin lagi. Betul, tapi itu tadi balik lagi, kita memang harus ke jalur yang benar, memilih travel yang benar. Jadi kalau diiming-imingi dengan haji yang murah, langsung berangkat, mohon maaf. Kuncinya haji itu ada di Arafah. Ya. Kalau hajinya di tempat lain mungkin bukan berhaji ya, karena Benar. kemarin dengar kabar beberapa kawan-kawan kita, beberapa jamaah yang datang ke kantor sudah bayar mahal, Ya. mereka sampai berhutang, tapi tidak sampai Arafah. Arafah. Di luar pagar ya. Kejedah. Bukan Allahu Akbar. Jadi tidak pakai menggunakan haji yang resmi. Dalam artian tidak menggunakan haji dengan jalur yang lurus. Gitu. Ya namanya kita mau ketemu Allah, masa kita pakai jalur-jalur yang sedikit menipu. Ya. Wah, ada Teh Gina. Sebetulnya bukan jalur menipu ya. Nah, bukan menipu ya, maksudnya bukan jalur yang benar gitu maksudnya. Baik ya. Bukan jalur yang benar, yang lurus ya. Tapi mudah-mudahan pemerintah bisa mendapatkan kuota lebih banyak sehingga banyaknya orang Indonesia yang bisa berangkat haji lebih cepat ya. Karena repot banget kalau udah tua baru berangkat haji. Kasihan banget di sananya memang. Haji itu adalah memang ibadah fisik ya. Makanya pengen banget menggerakkan haji muda. Iya, karena kalau sudah senior, satu susah menikmati dan kayaknya berat. Sampai Arab Saudi bilang Indonesia cuma kirim calon jenazah. Iya betul. Iya ya, karena begitu. Tapi nikmat sih sebenarnya. Ya cuma begitu ya, memang berat. Apalagi mulai tahun depan ini sekarang haji udah musim dingin. Ya. Udah nikmat lah. Masih sejuk dulu lah ya, belum langsung dingin ya. Udah sejuk. Gitu sejak lunch. Nah, tadi dibilang sama Mbak Gita bahwa haji adalah wukuf di Arafah. Saya dengar dari Ustadz bahwa tanggal 9 Zulhijjah adalah tanggal paling penting dalam kehidupan manusia. Dalam setahun itu hari yang paling penting. Dalam seumur hidup itu hari yang paling penting. Bahkan mungkin ketika penghisapan, siapa tahu tanggal 9 Zulhijjah ini akan menyelamatkan keseluruhan kehidupan kita. Karena jaminannya jannah kan ya. Betul. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua menyaksikan, masa usia kita 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun menjejakkan kakinya sehari di tanggal 9 Zulhijjah di Arafah, masa gak diupayakan. Ini yang sangat disayangkan ya. Jangan sampai kita menyesal nanti karena hanya dengan kita berada di situ aja selamat kita. Jaminannya jannah. Betul. Waduh. Masih pengen nggak berangkat haji lagi? Masih. Berat ya? Ya berat sih, tapi nggak tahu ya rasanya gimana sih kita ngobrol sama langsung sama yang punya. Memang di sana itu berbeda ya. Iya. Tapi tempat, masya Allahnya Allah itu membuat hanya satu hari itu tanah itu diijabah. Kalau hari-hari kita biasa kan enggak. Enggak. Hari itu, jam itu, waktu itu, di Betul, tempat itu. Di tempat itu. Jadi Maha Kuasa Allah, Maha Besar Allah dengan segala kuasanya bisa menjadikan tempat yang tadinya tidak mustajab menjadi tempat yang mustajab. Kalau nggak mustajab nggak mungkin jutaan orang ngantri ke situ. Dan yang pergi ke sana bukan orang yang kaya dan tidak punya masalah loh. Iya. Jadi kan maksudnya udah ke sana ketagihan dan benar gitu. Kalau cuma hoax pasti udah dari dulu hilang nih. Iya, betul. Buktinya ini adalah tempat yang paling banyak dikunjungi di dunia, yang paling wanted ya. Iya. Di dunia. Aduh guys, setelah sholat apa namanya jamak zuhur dan asar di situ, habis waktunya berdoa, udah nafsi-nafsi. Semua yang ada di situ udah orang ada jutaan, tapi semua punya kepentingan masing-masing sama Allah. Masing-masing punya apa? Udah baper ya kalau di situ. Masing-masing punya, ya Allah saya mau minta ini. Apa aja dan alhamdulillah, semoga nih rasa ini bisa dirasakan teman-teman semua dan juga mengamplify ke yang lainnya. Waduh, terima kasih Bu Gita ya. Salam buat Bang Nuh, semoga selalu dilancarkan ya. Dari balik semua kendala-kendala yang ada ternyata keberkahan yang sangat luar biasa. Sering memberikan orang umroh gratis, justru malah bukan rugi, malah makin banyak dikenal oleh
masyarakat Indonesia. Semoga selalu makin berkah dan juga tambah sukses tahun-tahun ke depannya. Dan semoga yang berangkat 100% mabruran. Amin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, jika dirasa menarik, silakan share link ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya cerita untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.